Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada buat kita, Dia selalu membimbing kita, Dia selalu mengarahkan kita, sehingga kita tidak akan pernah terhilang. Banyak orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang terhilang. Mereka percaya kepada Yesus namun terhilang, karena mereka dikendalikan oleh keinginan mereka sendiri, oleh pengertian mereka sendiri. Namun bersyukur jika kita terus berharap kepada Tuhan, sehingga Dia yang mengendalikan hidup kita, dan kita akan menjadi mulia bersama-sama dengan Dia. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Bukankah kita manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya? Ya, tidak hanya memuliakan namanya, namun Tuhan ingin berfellowship dengan kita. Dia jadikan kita sebagai sahabat, bahkan lebih daripada itu, Dia jadikan kita ini anak-anaknya yang memiliki hubungan yang manis, hubungan yang intim, seperti seorang bapa dengan anaknya. Amin Bapak Saudaraku, mari kita akan kembali lagi melihat kebenaran firman Kristus. Dia yang selalu menjamin baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dia akan memberikan arahan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Mari kita akan membaca ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Saudaraku, kita seringkali membaca ayat ini, kita pasti pernah membaca dan mendengarkan firman ini. Namun hari ini ada beberapa hal yang harus kita hidupi, karena ketika kita percaya dan mengikut Yesus, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang harus kita hidupi sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan hal ini tidak bisa ditawar lagi. Dan minggu lalu kita diingatkan oleh pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, bukan kamu yang menyatakannya, namun Bapa-Kulah yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku, pengakuan Petrus inilah yang menjadikan titik di mana pribadi Allah, Dia tidak hanya ingin sekedar diakui, namun kita harus lebih lagi. Kita harus lebih lagi dalam, tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus, namun Yesus ingin setiap kita pengikutnya harus betul-betul menghidupinya. Sehingga firman Tuhan yang berkata, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun hari-hari ini, ketika manusia diperhadapkan oleh kenyataan-kenyataan yang kadang membuat manusia menjadi kecewa, manusia membuat khawatir, bahkan takut mati, sebagai pengikut Kristus, kita akan lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar percaya, namun kita menghidupinya. Amin, Bapak Saudaraku. 3 hal ini harus kita lakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Susah, senang bersama dengan Tuhan. Berat, ringan bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika hidup kita, yang kita hidupi ini adalah milik Kristus, kita pun akan mati bersama dengan Dia, kita akan hidup bersama dengan Dia. Amin. Ya, yang dimaksud dengan mati bersama dengan Dia adalah kita mematikan segala hal yang tidak berkenan tentunya. Segala dosa yang menghambat kita untuk kita semakin mengenal pribadi Allah. Mari kita akan melihat poin yang pertama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri. Maksud menyangkal diri, kita ini hidup
bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, bukan gagah dan kepandaian kita, namun kita tahu diri. Menyangkal diri adalah kita ini bukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Berbanding terbalik dengan apa yang Petrus lakukan. Saya teringat ketika Petrus menyangkal Yesus. Padahal, siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun, beberapa waktu kemudian, dia menyangkal Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa keyakinan, kepercayaan Petrus masih belum betul-betul sempurna. Ya, dia belum sungguh-sungguh yakin kalau Yesus ini adalah juru selamat, penyelamat. Buktinya apa? Dia menyangkal. Namun yang dimaksud dengan ayat ini, ayat 24 ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bukan seperti Petrus menyangkal Yesus. Namun kita diminta Tuhan untuk menyangkal diri kita. Karena kita sudah dibeli. Kita sudah ditebus. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Sehingga kita harus tahu diri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan bagaimanapun kita harus tahu dengan kesadaran bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Jika kita milik Tuhan, kita harus menyangkal bahwa segala yang kita mampu, kita bisa, kita ketahui, semua berasal dari Dia. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita bisa ini, kita bisa itu, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu, kita tahu itu. Pengetahuan kita yang banyak, kita sadar semua dari Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Ya, menyangkal diri itu memang tidak mudah. Namun ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan dimampukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seperti pribadi Yesus, dia pribadi Allah. Namun dia menanggalkan segala kemuliaan, segala keilahiannya. Itu bentuk penyangkalan diri. Dia tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Ya, namun dia menyangkal dirinya sebagai pribadi Allah. Supaya manusia itu sadar. Ya, jadi poin pertama sebagai pengikut Kristus, kita wajib ya menyangkal diri. Banyak pemahaman tentang sangkal diri, Bapak Saudara. Ya, kita harus menyangkali keinginan kita. Ya, berpuasa itu salah satu bentuk kita belajar menyangkali diri. Ya, sebenarnya kita ingin makan, kepingin minum, kepingin ini dan itu, kita harus menahan diri. Ya, dalam hidup ini, sangkal diri ini seringkali manusia mengatakan berat. Sebagai pengikut Kristus, kita seringkali berkata berat. Namun sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, kita dilatih untuk menyangkali segala hal yang memang tidak harus kita lakukan. Segala hal yang memang bukan bagian kita. Bahkan keinginan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi poin pertama ini menjadi alasan. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib belajar mengikuti teladan Yesus. Dia menyangkali diri, bukan untuk menunjukkan kehebatan, bukan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, namun supaya manusia tahu ya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan yang melakukan. Tuhan yang membuat kita bisa. Amin, Bapak Saudaraku. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang jatuh dan gagal karena mereka lupa poin yang pertama ini. Seolah-olah mereka yang bisa menyembuhkan, seolah-olah mereka yang bisa membuat mujizat. Mereka lupa pribadi Tuhan. Oleh sebab itu, sangkal diri ini menjadi kewajiban bagi kita untuk kita sadar diri bahwa segala sesuatu yang kita mampu, yang kita bisa, itu hanya karena Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian poin yang kedua, ya, memikul salibnya, salib kita. Ketika saya merenungkan memikul salib,
Pikul salib ini memang kita bisa teringat ketika Yesus pikul salib. Ini sebenarnya bukan bagiannya. Yang harus pikul salib itu manusia yang penuh dengan dosa. Dari sini kita dilatih untuk memikul segala beban, segala hal yang memang seharusnya tidak kita tanggung. Ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Pikul salib itu memikul beban yang harusnya tidak kita tanggung ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ini Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan oleh hal yang memang tidak enak. Beban-beban yang berat. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kebenaran. Kita menanggung segala hal yang tidak enak. Kita memikul segala hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Namun harus kita ikut. Ini perkara yang memang tidak mudah. Pikul salib. Dan itu salib kita. Keinginan kita, hasrat kita. Ya, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan tentunya. Karena kita ingin hidup di dalam kebenaran. Karena kita rindu hidup dan tinggal dalam kebenaran. Ini yang menjadi alasan kenapa kita harus pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Kita digosipkan, kita diomong sama orang, kita mungkin dirasani, digosipkan, dan lain sebagainya. Ketika kita mau hidup benar, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, ketika kita mengambil keputusan menurut kehendak Tuhan, banyak orang tidak suka dengan hidup kita. Ini salib kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, banyak orang yang belum tentu suka. Itu adalah salib. Kita harus pikul. Yang memang sebenarnya tidak kita pikul. Namun Tuhan latih kita untuk menanggungnya. Memikulnya. Ya, jelas dikatakan memikul salibnya. Salib adalah penderitaan karena kebenaran. Salib adalah beban yang Tuhan izinkan, persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita pikul. Ya, karena kita mau hidup di dalam kebenaran. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian yang ketiga, dan mengikut aku. Saya teringat ketika orang muda, ketika dia ditantang oleh Tuhan untuk menjual seluruh hartanya dan ikut Yesus. Anak muda yang kaya ini. Anak muda yang menjadi pemimpin ini. Ya, kaya, masih muda, dan menjadi pemimpin, ditantang oleh Tuhan ya untuk mengikut Yesus. Namun dia masih berpikir. Sehingga Yesus berkata, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun tidak semua orang kaya demikian. Bapak Ibu Saudaraku, mengikut Yesus adalah satu keputusan. Mengikut Yesus adalah satu pilihan dalam hidup ini. Karena itulah yang akan mengarahkan kita. Sehingga kita memiliki pengharapan. Kita memiliki tujuan dalam hidup ketika kita mengikut Yesus. Banyak orang kehilangan kendali, kehilangan kontrol. Bahkan tidak memiliki pengharapan ketika mereka melepaskan Yesus. Meninggalkan Yesus. Karena pribadi Allah, pribadi Yesus adalah pribadi yang ingin selalu ada. Dan berharap manusia sadar. Seperti Petrus sadar harusnya. Ketika dia berkata, engkau adalah Mesias. Itu karena kuasa Tuhan, karena kehendak Bapa. Demikian juga kita memahaminya. Ketika kita mengikut Yesus, memilih keputusan mengikuti Yesus, kita harus senantiasa melibatkan pribadinya dalam segala aspek kehidupan kita. Maka hidup kita ini akan berarti. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Dia adalah gembala yang baik, Dia akan menuntun kita kepada jalan kemana kita harus melangkah. Amin, Bapak Saudaraku. Ketiga hal ini tidak bisa kita lepaskan sebagai pengikut Kristus. Ketiga hal ini harus kita jalani sampai hari ini, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Tiga perkara ini tidak bisa terpisahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seberat apapun Tuhan ada. Ya, sesusah apapun Tuhan menghibur kita.
Ya, bahkan kita mati pun Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Karena kita kelak akan dibangkitkan seperti Dia bangkit. Jika Allah kita mati, sia-sialah iman kita. Namun karena Dia, Yesus hidup, Dia bangkit, dan Dia memberikan jaminan hidup yang kekal, maka iman kita akan semakin kuat. Amin, Bapak Saudaraku. Bila renungan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap setia sampai akhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sangkal diri, pikul salib, dan selalu setia sampai akhir. Ikut Yesus. Amin, Bapak Saudaraku. Saya akhiri dengan ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia sendiri menyatakannya bahwa Dia akan berkata, sebab aku akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita orang-orang yang kuat. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Sangkal diri, pikul salib adalah bagian dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu, kuat dan teguhkan hati kami untuk kami mengarah kepada tujuan, mengarah kepada pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.